Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jimu, pernahkah kamu berkata dalam hati, nanti saja taubatnya, sekarang belum waktunya, sambil menenangkan diri, padahal nurani kecil terus mengingatkan tanpa henti. Di malam yang sunyi, saat tubuh berbaring lelah, mata terpejam namun pikiran tak benar-benar tenang, ada rasa aneh yang hadir perlahan dan sulit dijelaskan. Seolah ada panggilan lembut yang terus mengetuk batin, namun selalu ditunda dengan berbagai alasan, hingga hati terbiasa menunda tanpa sadar akan risikonya. Bisa jadi ini bukan sekadar perasaan biasa, melainkan tanda serius agar kita segera berhenti menunda sebelum pintu kesempatan tertutup dan semuanya benar-benar terlambat. Allah mengingatkan bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan tak seorang pun mengetahui kapan waktunya tiba hingga saat itu benar-benar datang. Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti hati, melainkan agar manusia tidak tertipu oleh waktu yang terasa panjang dan kesempatan yang disangka selalu ada. Ini bukan tentang orang lain yang lalai atau jauh dari kebenaran, tetapi tentang diri kita yang sering merasa aman dalam penundaan. Tentang kita yang masih diberi napas hari ini dan sedang diajak fokus pada pesan penting yang sangat menentukan akhir kehidupan. 1. Terus menunda taubat dengan alasan masih ada waktu. Ini adalah tanda ketika waktu dianggap milik sendiri, seolah esok selalu tersedia dan kesempatan tak pernah benar-benar berakhir. Taubat pun terus direncanakan besok, lusa, atau nanti saat hati merasa siap, tanpa sadar waktu terus berjalan diam-diam. Dampaknya, hati menjadi terbiasa menunda dan merasa aman dalam kelalaian yang berulang setiap hari. Kesadaran perlahan melemah, hingga taubat yang seharusnya ringan terasa semakin berat untuk dilakukan. 2. Menganggap dosa tertentu tidak terlalu berbahaya. Ini adalah peringatan saat dosa diberi label kecil, seolah kesalahan ringan tak meninggalkan bekas dan bisa dimaklumi berulang kali. Kesalahan pun terus diulang karena merasa dampaknya tidak langsung terlihat. Hati menjadi berani melangkah tanpa rasa gentar. Akibatnya, dosa menumpuk tanpa disadari, perlahan membentuk beban yang menggelapkan batin dan menjauhkan kejernihan jiwa. Hati menjadi tumpul, nurani melemah, dan rasa takut kepada Allah perlahan menghilang tanpa terasa. 3. Mengulang kesalahan yang sama tanpa rasa takut. Ini adalah tanda ketika dosa tidak lagi diperjuangkan untuk ditinggalkan, saat hati berhenti melawan dan mulai berdamai dengan kesalahan. Kesalahan pun diulang dengan tenang, seolah tidak ada konsekuensi yang menanti, dan hidup berjalan biasa tanpa rasa waspada. Dampaknya, hati perlahan mengeras tanpa disadari, menjadi kaku terhadap nasihat dan jauh dari rasa takut yang menuntun. Rasa bersalah memudar, peringatan tak lagi terasa mengganggu, hingga dosa hadir sebagai kebiasaan yang dianggap wajar. 4. Merasa aman dari azab karena hidup masih berjalan. Ini adalah peringatan yang sangat halus, ketika hidup terasa lancar dan langkah seolah tanpa hambatan berarti. Rezeki masih mengalir, urusan masih dimudahkan, hingga dosa dianggap tidak membawa dampak apapun dalam kehidupan. Akibatnya, muncul rasa aman palsu yang menenangkan, seakan semua baik-baik saja dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal kelapangan bukan selalu tanda ridha, bisa jadi hanya penangguhan sebelum datangnya perhitungan yang tak bisa dihindari. 5. Lalai mengingat kematian dan akhir kehidupan. Ini adalah tanda terakhir yang paling berbahaya, ketika kematian terasa begitu jauh dan seolah tak akan pernah mendekat. Akhir kehidupan jarang direnungkan. Hari-hari dijalani tanpa ingat bahwa setiap langkah sejatinya sedang menuju batas akhir. Dampaknya dunia menjadi terlalu nyata dan memenuhi pikiran, seakan inilah satu-satunya tujuan yang harus dikejar. Hati pun sibuk dengan kesenangan sementara persiapan akhirat terus ditunda tanpa rasa takut yang tersisa. Mungkin kita merasa masih memiliki banyak kesempatan, seolah waktu selalu berpihak dan hari esok pasti menunggu dengan sabar. Namun tidak satu pun dari kita yang benar-benar tahu kapan pintu itu akan tertutup tanpa aba-aba dan tak bisa dibuka kembali.
Coba tanyakan dengan jujur pada diri sendiri, dalam keheningan hati yang paling dalam tanpa alasan dan pembelaan. Jika hari ini adalah hari terakhir, apakah masih pantas taubat itu ditunda atau justru seharusnya disegerakan sekarang juga? Allah tidak meminta kita menjadi sempurna untuk kembali, karena Dia Maha mengetahui rapuhnya manusia dan lemahnya hati dalam melangkah. Dia hanya meminta kejujuran hati yang tulus, serta keberanian sederhana untuk berhenti menunda dan mengakui kesalahan di hadapannya. Maka segeralah bertaubat, tinggalkan dosa sedikit demi sedikit, dan perbanyak istighfar meski langkah terasa tertatih. Karena selama napas masih ada, pintu rahmat Allah masih terbuka, dan tak ada tempat paling aman selain kembali sebelum semuanya terlambat.